Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, di video kali ini saya akan melanjutkan bahasan kita tentang stabilitas lereng. Jadi di bagian kedua ini insyaallah nanti akan saya sampaikan bagaimana menganalisis satu lereng, di mana dengan pendekatan bahwa bidang longsor atau bidang potensi longsornya itu merupakan satu circular slip surface atau berbentuk busur lingkaran seperti itu, di mana jika sebelumnya kita sudah bahas analisis stabilitas lereng untuk lereng tak terbatas maupun lereng terbatas dengan bidang slip surface-nya berupa bidang planar atau garis lurus seperti itu. Nah, nanti di bagian kedua ini juga masih dibagi lagi nanti dengan metode mass procedure atau menganalisis stabilitas lereng dengan menganggap bahwa satu areal yang longsor itu merupakan satu kesatuan. Nah, nanti yang kedua adalah menganggap bahwa bidang atau bagian yang longsor itu nanti terbagi-bagi menjadi pias-pias. Nah, nanti lebih detail saya jelaskan insyaallah tentang bagaimana menghitung analisis stabilitas lereng dengan salah satunya adalah method of slice seperti itu. Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan diterima dengan baik. Nanti mudah-mudahan setelah melihat video ini kita semakin paham lagi terkait bagaimana cara menghitung stabilitas suatu lereng, sehingga kita bisa menentukan apakah lereng itu nanti pada kondisi yang kurang stabil atau jika kita mendesain suatu lereng apakah dia kondisinya longsor jika nanti diterapkan di lapangan seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan ya kuliah kita yang ke-8, jadi ya secara online ya, teori ke-8 ya kalau di luar praktikum. Saya akan melanjutkan bahasan kita tentang stabilitas lereng dan longsor ya. Tentu saja nanti kita selesaikan pembahasan tentang stabilitas lereng, kemudian penanganan atau tindakan preventif agar tidak terjadi longsor, tentu saja berdasarkan hasil analisis stabilitas lereng seperti itu. Sebelumnya kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi review sebelumnya. Jadi kalau sebelum pertemuan ini kita sudah membahas tentang stabilitas lereng untuk bidang longsor atau lereng yang tidak terbatas ya. Yang pertama tidak terbatas ya, lereng yang tidak terbatas. Kemudian kita bisa sederhanakan di satu blok ataupun lereng yang terbatas seperti ini dengan bidang longsornya berupa planar, jadi garis lurus seperti ini. Nah, ini slip surface-nya, kemudian ini juga slip surface-nya, dimana ini punya potensi bergerak menuruni lereng seperti ini. Nah, di pertemuan kali ini kita lanjutkan untuk pembahasan stabilitas lereng untuk bidang longsor yang non planar ya, bukan bidang datar atau garis lurus ya, tapi yang lebih umum yakni circular failure ya. Ya, tentu saja kalau yang circular failure untuk lereng yang terbatas juga. Artinya kita sudah tahu nanti lereng posisi kaki lerengnya di mana ya, kaki lereng dan puncak lerengnya di mana. Nah, nanti yang kita bahas lebih cenderung pada apa? Bidang longsor yang circular. Dan ini yang umum terjadi dilakukan untuk analisis pada jenis-jenis tanah yang punya pola keruntuhan general ya. Sedangkan kalau yang planar ya, bidang
perlemahannya atau interface antara layer 1 dan 2 itu sudah diketahui ya, sudah diketahui. Jadi bisa jadi kalau yang planar itu bisa jadi di sini bedrock atau jenis tanah yang punya kekuatan lebih besar dibanding yang tanah di atasnya, timuran seperti ini. Nah, sama juga yang di sini ya. Bisa jadi ini bedrock ya, lapisan keras, kemudian yang punya potensial longsor adalah untuk tanah yang endapan. Nah, untuk tanah-tanah yang homogen ya, yang homogen kita biasa gunakan analisis dengan bidang perlemahan atau bidang longsornya bentuk sirkular seperti ini ya. Artinya dianggap bahwa tanah ini homogen, tanahnya homogen, kemudian kita analisis dengan bidang yang sirkular. Nah, ya, pola keruntuhan sirkular nanti umumnya secara umum ada dua ya, nanti pola keruntuhan dangkal dan dalam ya. Mungkin kalau ekstrim ya keruntuhan dangkal itu jadi hanya di bagian atas saja, atau mungkin dalam sampai ke dalam. Tentu saja nanti kalau misalkan ini sampai memotong tanah keras, di sini misalnya tanah keras, bisa jadi longsornya ya gabungan ya, bidang longsornya kalau misalkan sampai dalam, karena tidak mungkin memotong bidang yang keras ini, jadi nanti bisa jadi bidang longsornya ikut ini ya, bagian yang keras, kemudian nanti seperti ini, bisa jadi seperti itu. Jadi kalau yang gabungan seperti ini, tentu saja nanti analisisnya lebih kompleks lagi. Nah, tentu saja nanti analisis keruntuhan pada bidang sirkular ini ada beberapa metode, 2 metode setidaknya ya. Nanti akan bergantung dari titik pusat lingkaran ini dan jari-jarinya. Jadi yang paling mudah analisisnya adalah menganggap bahwa sirkular atau bidang longsor ini mengikuti satu bentuk lingkaran ya, bentuk lingkaran ini. Kalau diteruskan akan bentuk lingkaran dengan titik pusat tertentu di sini. Nah, ini dia yang lebih jelas tentang keruntuhan untuk dangkal ya, ada di sini. Nah, prosedur analisisnya setidaknya ada 2, yakni mass procedure dan method of slice. Dimana kalau yang mass procedure ini menganggap bahwa massa yang longsor, bagian massa yang longsor itu berarti kalau bidang longsornya di garis merah ini adalah bidang longsornya, maka bagian yang longsor ini dianggap satu kesatuan massa, jadi masif, semuanya bergerak bersama-sama ya, bergerak bersama-sama. Jadi ini bergerak bersama-sama. Ke arah mana? Tentu saja ya ke arah longsor, mengikuti gravitasi dengan bidang longsor yang ini. Atau setidaknya kalau mau dibagi 2 ya, ini kalau misalkan kita lihat di sini, kita tahu titik pusatnya di titik O ini ya, titik lingkaran ini. Kalau kita tarik garis ke bawah, jadi bagian yang kiri di sini, bagian kiri ini bagian yang menahan. Nah, bagian yang kanan ini adalah bagian yang melongsorkan. Bagian ini menahan, seolah-olah kaki lereng ini menjadi penahan ya, jadi kaki lereng ini sebagai penahan. ini kalau dengan mass procedure ya. Jadi kalau misalkan ada berdasarkan gaya berat ya, gaya berat misalkan saya gambar di sini ya, ini nggak kelihatan ya. Jadi ada gaya berat massa yang di kanan ini punya gaya berat W1 ke bawah ya, kemudian yang bagian kiri juga punya massa ke bawah ini W2. Maka kalau misalkan kita tarik jaraknya dari titik O sejarak L1 dan L2 ya, di sini misalkan L1 itu yang saya lingkari biru ini yang kanan, nah L2 yang kiri, maka masing-masing akan menimbulkan momen. Satu momen searah jarum jam ke sana berputarnya ya. Kan berarti arah longsornya ya, berarti arah longsornya. Nah, satu momen yang W2 itu berlawanan arah jarum jam.
Jadi seolah-olah menahan. Ya, kita tentu saja harus tahu titik beratnya masing-masing dari blok bagian 1 ataupun 2 ini. Sedangkan kalau menggunakan method of slice, maka massa tanah ini kita bagi-bagi menjadi sejumlah bagian ya. Ya, metode slice. Dengan asumsi misalkan bidang longsornya di merah ini sama, maka ini kita bagi menjadi slice yang banyak ya. Slice kita potong-potong seolah menjadi satu blok beton yang lebih kecil. Tentunya ini garis vertikal ya mudahnya ya. Nah, semakin kecil, semakin tipis tentunya semakin teliti. Dimana nanti masing-masing slice ini kita analisis gaya-gaya yang terjadi ya. Gaya beratnya masing-masing kita hitung ya. Kemudian kita proyeksi arah normalnya dan arah gesernya. Nah, ini nanti sebagai memperkuat lereng, bagian ini yang mendorong. Tentu saja nanti dari slice nomor 1, 2 dan seterusnya sampai N akan kita jumlahkan ya. Nanti detailnya akan kita bahas di belakang. Nah, tentu saja nanti kalau misalkan ada muka air baik yang mass procedure ataupun slice method ini harus kita pertimbangkan. Misalkan di sini ada muka air misalnya saja ya. Misalnya muka air, tentu saja kita harus analisis lebih detail lagi nanti. Ya, ini sekarang kita coba mass procedure kita aplikasikan pada tanah lempung murni ya, lempung homogen ya. Asumsinya kalau lempung murni homogen, V-nya kita anggap 0, jadi faktor gesekannya kita abaikan ya, atau ya memang tanahnya tanah lempung, sehingga kita nanti hanya mempertimbangkan nilai kohesi. Jadi anggapannya bahwa kuat gesernya itu konstan, kuat gesernya itu konstan. Kalau V-nya 0 berarti konstan sebesar C undrained misalnya ya, CO. Jadi dianggap bahwa tanah homogen dengan kuat geser konstan, atau F sama dengan CU. Nah, misalnya kita tentukan ya bidang longsornya mengikuti pola titik pusat di titik O ini, titik pusat lingkaran, kemudian dengan jari-jari R tertentu, R ya. Nah, tentu saja ini nanti trial error ya, analisis stabilitas nanti dilakukan dengan trial, bentuk lengkung ya. Keruntuhannya nanti ya mengikuti jari-jarinya tentu saja ya. Kalau di sini dikatakan AED itu ya intinya mengikuti lengkung A, kemudian E, D, intinya garis ini gitu ya. Nah, kalau misalkan kita bagi dua, saat ini kan kita anggap satu massa tanah ya, kita bagi dua, maka garis baginya merupakan garis vertikal dari titik O ya. Dari titik O ini garis vertikal ke bawahnya itu sebagai bagi, garis bagi di mana ada bagian kanan yakni bagian W1 di sini. Nah, bagian kiri di sini ini adalah W2, masing-masing punya arah vertikal. Jadi di sini ada W1, di sini ada W2. Nah, tentu saja kita bisa menghitung W1 dan W2 nya nanti dengan menghitung luasan masing-masing bagian massa tanah itu ya. Ya, W1 berarti luasan FCDF, mana FCDF dari sini ya. F di sini, F, C di sini, D, E, F naik lagi. Ya, demikian juga dengan W2. Nah, tentu saja nanti plotting W1 dan W2 itu adalah di titik berat masing-masing luasan. Jadi kita harus tahu dulu titik berat dari W1 luasan 1 ini ada di mana titik beratnya. Nah, kalau kita gambarkan skalatis di AutoCAD atau program lain, kita bisa mencari titik berat masing-masing. Karena kita bicara gaya, maka kita bicara besarnya W1 berapa,
arahnya dan juga letaknya di mana. Karena nanti akan masing-masing kan, misalkan di W1 ini ya, W1 kemudian W2 nya di sini. Misalkan kita ukur dari titik garis pusat, maka masing-masing akan punya jarak di situ dikatakan berapa? L1, dan untuk W2 nya adalah L2. Ya, kenapa kita butuh L1 dan L2 tadi? Karena masing-masing gaya gravitasi akibat berat sendirinya dari W1 dan W2 ini nanti yang kita hitung akan menyebabkan momen dorong ya. Di sini ada driving moment di sini. Driving moment itu tentu saja penjumlahan dari momen yang meruntuhkan ya. Untuk W1 momennya pasti akan mengelilingi O ya, searah jarum jam. Karena ada di kanan titik pusat. Nah, sedangkan yang W2 di sini, itu arah momennya tentu saja juga mengelilingi O ya, tapi berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau kita punya titik pusat di sini, gaya-gaya yang ada di kanan ya, dengan jarak tertentu akan menyebabkan momen dia berputar kemana? Berputar searah jarum jam. Nah, yang ada di kiri ya, itu berlawanan arah jarum jam ke sana. Nah, karena secara fisik kita sudah tahu bahwa arah longsornya itu searah jarum jam ya, ini searah jarum jam. Kalau kita teruskan kan berputar ke sana. Nah, maka ada momen dorong. Di momen dorong itu adalah akibat W1 yang akan dilawan oleh akibat W2 dengan jarak L2. Kita tahu apa? Momen itu adalah gaya kali jarak. Nah, gaya di sini yang menyebabkan dia runtuh apa? Gaya berat sendiri. Ya, di mana L1 dan L2 tadi apa? Lengan momen jarak terhadap titik pusatnya. Nah, tentu saja nanti kalau ada gaya-gaya luar, misalnya di sini ada gaya luar, ada beban merata misalkan di sini. Nah, tentu saja ini juga akan kita masukkan sebagai driving force-nya. Momen gaya yang ikut membebani tanah. Ya, ini adalah gaya yang dorong, sehingga driving moment ini sebagai momen yang mendorong. Nah, akan dilawan oleh siapa? Akan dilawan oleh kuat geser tanah di sepanjang bidang runtuhnya. Ini yang warna biru ini. Nah, karena bidang longsornya di warna merah ini, maka kuat geser tanah di sepanjang bidang inilah yang nanti akan melawan gaya dorongnya. Ini di sepanjang bidang ya, di sepanjang bidang ini. Arahnya ya kebalikannya, karena arah longsornya ke bawah sana ya, sepanjang bidang, maka yang melawan berlawanan arahnya. Nah, karena tadi dikatakan kuat gesernya konstan ya, V kita anggap 0, berarti hanya CU saja. Maka C itu kalau misalkan kita tuliskan titik kecil seperti ini, maka ini juga punya jarak terhadap O ya, sama ya. Misalkan kita punya lingkaran di sini, kurang jelas ya. Nah, kita misalkan punya lingkaran. Nah, C itu punya arah ke sana misalnya. Arah C, arah perlawanan. Nah, terhadap titik O di tengah-tengah pusat ini dia punya jarak R kan. Nah, makanya dia punya momen tahanan. Ya, ini sebesar MR. Nah, MR ini besarnya apa? Besarnya adalah C pada titik tertentu dikali dengan jari-jari R ini. Nah, kan momen ya. Terus kenapa ini dikalikan AED? AED ini apa? AED ini adalah busur lingkaran dari A di sini ya, E sini sampai D.
Nah, tidak lain adalah dikalikan busur lingkaran ini adalah penjumlahan dari kohesi di setiap bidangnya ini ya. Di setiap bidang di sini artinya dikalikan panjang merupakan penjumlahan dari titik-titik C tulisan. Jadi C di sini ditambah C di sini terus sampai ke sana. Ya. Jadi ini kalau misalkan dikali panjangnya AED ini, tentu saja kita harus tahu sudut tetanya ini ya. Sudut tetanya ini berapa? Kalau kita sudah ketahui dalam radian, ya maka besarnya adalah V kali R. Jadi AED itu apa? V kali R. Sorry, theta, maaf ya. Ini sudut theta kali R, R kecil ya. Sehingga kalau kita kalikan menjadi C R kuadrat V. Nah, ini rumusnya dari mana? Tentunya dari perbandingannya. Sudut theta dibandingkan 360 akan sama dengan busur AED ya. AED per keliling lingkaran adalah pi D atau 2πr ya. Nanti kan 360 ini kita konversi jadi radian sehingga dalam B juga ya, nanti bisa saling menghilangkan sehingga kita tahu nanti AED nya nilainya sekian. Kemudian tadi kalau misalkan kita uraikan lagi atau kita substitusi ya, tadi kita punya apa? Momen yang menahan, resistant moment ya. Syarat keseimbangan adalah sama dengan yang mendorong, jadi driving moment. Jadi kalau misalkan kita bersamakan seperti ini, maka kita bisa mendapatkan persamaan bahwa kohesi maksimum atau minimum yang dimiliki itu menjadi resultan momen dibagi theta R kuadrat, dimana sebelumnya kita tahu bahwa faktor keamanan itu adalah tegangan yang terjadi, kekuatan yang dimiliki dibagi dengan tegangan yang terjadi. Nah, sebetulnya konsepnya apa? SF itu apa? Gaya yang menahan dibagi dengan gaya yang mendorong. Jadi bisa juga kalau misalkan nanti dengan circular method itu SF itu membandingkan antara gaya yang menahan, jadi momen resisten dibagi dengan apa? Momen yang mendorong. Nah, kalau secara analitis, Wallenius, Taylor memberikan satu nilai angka stabilitas, yakni M sama dengan CD itu berarti kohesi ya yang terjadi atau tegangan yang terjadi dibagi dengan berat volume dikalikan dengan tingginya dari lereng ini sendiri apa. Nah, ini angka stabilitas atau stability number. Ini masih setipe dengan sebelumnya ya. Kita anggap bahwa massa tanah yang longsor ini sebagai satu kesatuan. Nah, tentu saja kita harus tahu titik beratnya itu di mana. Ya, titik beratnya di mana kita anggap satu kesatuan juga bisa, tidak perlu dibagi ke bagian kanan dan kiri ya, ini pokoknya satu kesatuan. Titik beratnya di mana, arahnya tentu saja ke bawah, akan menyebabkan momen longsor hanya punya jarak X ya. Maka momen D nya kalau misalnya kita tulis adalah apa? W kali X ya, ini kan yang mendorong. Nah, yang menahan siapa? Yang menahan CU nih. Arahnya kemana? Ke kanan tadi ya, arahnya ke kanan. Nah, sehingga jumlahnya ya, jumlah dari CU ini yang menahan ini adalah CU kali L. Nah, L ini siapa? L ini adalah panjang busurnya di sini, panjang busur di sini, jumlah CU ya, panjang busur ini L, ini L.
CU kali L ini. Kemudian kenapa dikalikan R? Ya karena kita bicara momen ya, jari-jari. CU ini akan punya momen tahanan, jadi ini gaya yang menahan dibagi dengan gaya yang mendorong. Ini adalah safety factor, faktor aman. Nah, kemudian ini metode friction circle. Jadi perlu kita lakukan penguraian gayanya ya. Mungkin awalnya nanti kita harus hitung dulu beratnya ya. Kemudian kita gambarkan arah dan letak tekanan air pori dan seterusnya. Nah, ini nanti detail langkah-langkahnya untuk bisa mendapatkan panjang RC seperti apa dan seterusnya itu di slide selanjutnya. Nah, yang akan saya jelaskan lebih detail adalah tentang metode perhitungan stabilitas lereng dengan method of slice ya. Meskipun nanti banyak ya method of slice itu, sebelumnya sudah saya katakan kita membagi massa tanah yang punya potensi longsor ini ya ke dalam pias-pias ya. Ini ada pias 1, 2, 3 sampai 10, 11, 12, 3 di sini. Untuk nantinya setiap pias itu kita lakukan analisis kesetimbangan gaya beratnya ya. Kemudian nanti gaya berat ini akan diproyeksikan ke arah gesernya dan arah normalnya. Nah, itu semua pias nanti kita jumlahkan. Nah, nanti ada metode Bishop ya, kemudian simplified Bishop. Kemudian nanti yang saya jelaskan detail adalah khusus untuk ordinary slice method ya. Baik. Nah, ini ordinary slice method. Jadi intinya dari faktor aman itu apa? Membandingkan antara gaya-gaya yang menahan dengan gaya-gaya yang mendorong. Jadi dari ordinary slice method itu nanti setiap pias kan kita hitung tahanan untuk oleh kohesi ya di sepanjang bidang longsor tentu saja. Jadi misalkan seperti ini, kemudian bidang longsornya ada di sini. Nah, tahanan dari bidang longsor di sini itu adalah ada kohesi di sini ya. Tentu saja kalau kenapa di sini sigma ya berarti penjumlahan kohesi dari kaki lereng sampai ujung atas lereng di posisi slip surface-nya. Nah, kemudian ini apa? Gaya normal. N itu gaya normal, tangan V berarti adalah gesekan. Jadi kalau misalkan satu bias di sini ya, bias itu nanti ada berat W sana ya, berat W, maka akan diproyeksikan ke arah gesernya ke sana. Akan diproyeksikan ke arah gesernya dan ada arah normalnya ya. Jadi ini adalah W cos theta kalau misalnya kita nanti ada kemiringan dengan proyeksi titik pusat. Nah, sedangkan yang gaya dorong di sini adalah W sin theta. W sin theta. Nah, nanti gaya tahan ini dibandingkan dengan gaya yang mendorong. Nah, gaya yang mendorong siapa? Gaya yang mendorong tidak lain nanti ini adalah yaitu tadi T sin theta di sini. Penjumlahan dari akibat gaya berat diproyeksikan ke arah longsornya seperti ini. Nanti secara lebih detail saya coba jelaskan di contoh perhitungan, mudah-mudahan menjadi lebih jelas. Ini contoh analisis stabilitas lereng dengan metode bias ya, dimana tentu saja kita sudah asumsikan dulu asumsinya kita sudah tahu bidang longsornya ada di sini,
sampai di sini ya. Nah, tentu saja ini membentuk, yang paling mudah adalah membentuk busur lingkaran ya, busur lingkaran. Nah, ini dengan titik pusat di O misalnya di sini, dan jari-jari yang sudah saya tentukan. Nah, R di sini. Nah, sehingga massa tanah yang berpotensi longsor ya dengan luasan yang ini ya, dan warna kuning ini. Nah, kemudian luasan inilah yang kita bagi-bagi menjadi pias-pias arah vertikal ya, pias nomor 1, nomor 2, 3 dan seterusnya. Nah, tentu saja semakin banyak piasnya, semakin teliti ya, semakin detail lah intinya ya. Nah, kemudian masing-masing pias ini nanti tentunya kita harus tahu lebarnya ya. Ya, lebarnya masing-masing tahu ya, ini seragam. Kemudian tingginya berapa? Tinggi masing-masing pias kita harus identifikasi, sehingga dari lebar dan tinggi kita tahu luasnya ya, luas trapesium misalkan pias 4 ya. Nah, tingginya berarti di mana? Berarti tingginya adalah misalkan pias 4 ya. Pias 4 ini misalnya. Nah, lebarnya kita sudah tahu berapa, 5 meter misalnya. Nah, tingginya berarti kita ukur tidak lain adalah rata-rata dari tinggi bagian awal dan bagian akhir di rata-rata, atau tidak lain kalau misalkan secara grafis ya, tentu saja tinggi tengah-tengah pias ini berapa, di pias 4 ini kita ukur tingginya. Nah, sehingga ketika sudah tahu luasnya, nah, luas jajaran genjang ataupun trapesium, maka kita tahu berat volume tanahnya berapa, maka beratnya bisa dihitung. Nah, kalau tanahnya homogen berarti V seragam juga ya, kemudian C seragam, V juga seragam. Nah, semua pias harus kita tuliskan. Nah, ini alfa ini apa nanti saya jelaskan, beta ini apa saya jelaskan. Jadi alfa itu nanti untuk menguraikan, jadi alfa ini nanti itu juga masing-masing pias akan berbeda. Misalkan pias 9 ini, pias 9, maka gaya beratnya W ke bawah sana ya, mohon maaf kalau tidak vertikal ya. Maka di titik dasar pias di mana terjadi slip surface ini nanti akan diuraikan ke arah longsornya dan ke arah tegak lurusnya. Nah, tegak lurusnya di mana? Tegak lurusnya tegak lurus bidang longsor ya, maksudnya ya. Tegak lurus bidang longsor tentu saja kita harus tarik ke arah pusat lingkaran. Nah, di sini ya, ke arah pusat lingkaran. Nah, ini garis lurus, maka ini arah normalnya sana. Nah, kemudian arah longsornya berarti tegak 90 derajatnya ke sana. Ini ya. Nah, ini berarti sudut alfanya itu di sini. Sudut yang dibentuk antara W dengan garis yang ditarik ke titik pusat. Ini adalah alfanya. Nah, untuk apa itu nanti kita gunakan ya? Ya, untuk menguraikan. Di sini ada W cos alfa, di sini ada W sin theta. Seperti itu. Nah, dimana tadi yang saya katakan W cos theta itu adalah nilai gaya normalnya ya, gaya normalnya. Sedangkan W sin theta ya, itu adalah gaya gesernya ya. A itu gaya geser, sehingga kita bisa menghitung ini adalah gaya-gaya yang menahan, ini adalah gaya-gaya yang mendorong. Nah, kemudian perhitungan faktor aman ya, factor of safety ini didapatkan dari mana? Intinya apa? Ini adalah membandingkan antara gaya yang menahan ya, SF ya, ini nilai SF itu gaya yang menahan dibagi dengan gaya yang mendorong. Nah, gaya yang menahan itu siapa? Gaya yang menahan ya ini jumlah total dari semua pias, ini gaya yang menahan dibandingkan dengan gaya yang mendorong di sini.
Ini apa? Berarti penjumlahan dari gaya dorong semua bias. Ya. Jadi ini akibat kohesi, ya, dijumlahkan, kemudian ini akibat dari gesekan. Dimana N tadi apa? N tadi adalah W cos alpha. Nah, sedangkan A ini adalah W sin theta. Sin alpha, sorry. Ya, ini saya coba jelaskan urutan perhitungan jika kita ingin melakukan analisis stabilitas lereng dengan method of slice, ya, khususnya ordinary slice method, ya. Ya, mungkin kalau misalkan adik-adik semua melihat apa namanya tampilan seperti ini, bingung nggak urutannya bagaimana, ya. Maka harus saya jelaskan, ya, urutannya, mudah-mudahan nanti bisa dimengerti. Jadi sebetulnya dalam melakukan analisis stabilitas lereng ini tentu saja, ya, kita sudah punya lereng dulu, ya. Lerengnya itu adalah lereng ini, ya. Nah, dengan asumsi bahwa kita sudah mengetahui bidang longsornya misalkan di bidang A, busur lingkaran A sampai C ini, ya. Busur lingkaran A sampai C ini. Nah, tentu saja kita harus membuat bidang longsor dari A sampai C ini dengan menentukan titik pusat lingkaran di O ini, ya, titik pusat lingkaran dengan jari-jari R, ya, dengan jari-jari R, ya. Ya sudah, sehingga kita punya dengan menggunakan jangka, ya, kita punya bidang longsor seperti ini. Nah, kemudian, ya, bahwa nanti arahnya, bahwa nanti kita ingin membandingkan apa, menghitung SF itu, faktor aman itu, membandingkan antara gaya-gaya yang mendorong, ya, gaya-gaya yang mendorong, ya, gaya-gaya yang mendorong, jadi mendorong longsor di sana, dengan gaya-gaya yang menahan. Balik, ya, jadi gaya yang menahan dibagi dengan gaya yang mendorong. Nah, tentu saja ini karena kita dengan menggunakan method of slice, maka dibagi menjadi dalam bias-bias, ya. Ada bias 1, ya, bias 2 sampai bias ke 8. Nah, mudahnya, ya, tidak selalu bahwa yang saya katakan ini harus mutlak. Untuk membuat bias itu sebaiknya Anda buat dulu pembagian antara massa di kanan dan di kiri, ya. Artinya apa? Dari titik pusat lingkaran, ya. Jadi kan kita punya massa tanah yang longsor kan ini, ya. Nah, lebih baik dibagi menjadi 2 bagian dulu. Ya, ini dengan cara apa? Menarik garis vertikal dari titik O ke bawah, ya, yang garis yang biru ini, ya. Ya, garis yang biru ini, ya, garis biru ini. Nah, maksudnya apa? Ya, saya jelaskan sebelumnya kan, kalau kita punya lereng seperti ini, kemudian kita buat bidang longsornya seperti ini dengan R tertentu, maka bagian di kiri titik O itu sebagai penahan, ya, sebetulnya. Bagian yang kanan itu sebagai bagian yang mendorong. Nah, ini juga sama, sehingga nanti bagian kiri tinggal kita nanti buat bias 1, bias 2, bias 3, ya. Bagian kanan nanti juga 4, 5, 6. Nah, nanti identifikasinya sebagai tanda saja positif dan negatifnya. Nah, baik. Kemudian identifikasi masing bias ini tentu saja harus kita lakukan dengan mengetahui lebar masing-masing bias, ya. Lebar masing-masing bias ini berapa?
dan tinggi masing-masing bias. Tinggi masing-masing bias. Oke. Dari bias nomor 1, 2 sampai ke bias terakhir kita harus identifikasi. Nah, untuk apa? Untuk menghitung beratnya. Ya, jadi akan lebih mudah nanti kita tuliskan dengan grafik. Ya. Kita tahu bias 1 lebarnya berapa, nanti kemudian tingginya juga tahu berapa, berat volumenya tentu saja berat volume tanah, sehingga nanti kita bisa menghitung apa? Bisa menghitung berat tanah totalnya untuk masing-masing bias. Ya, karena apa? Ya karena kita akan identifikasi setiap bias, nanti dia akan punya gaya-gaya tersendiri yang kemudian kita jumlahkan. Nah, seperti itu ya. Nah, lebarnya ya, lebar dari masing-masing bias ini tentu saja masing-masing kita akan punya cara tersendiri, mau masing-masing biasnya itu tipis atau tebal. Nah, semakin tipis kan semakin banyak biasnya, berarti semakin teliti. Hanya saja nanti juga identifikasi masing-masing bias semakin banyak ya, perhitungannya semakin lama. Nah, Oke, misalnya kita akan fokuskan pada salah satu bias saja untuk analisis. Nantinya untuk bias yang lain tentunya sama ya langkahnya ya. Misalkan kita akan identifikasi untuk bias nomor 6 ya. Identifikasi bias nomor 6 ya di sini ya. Nah, lebarnya kita sudah punya ya. Lebar bias 6 itu berapa? B6. Nah, kemudian tingginya juga harus kita identifikasi. Nah, tingginya itu tentu saja tinggi di tengah-tengah atau tinggi rata-rata. Atau kalau misalkan boleh Anda kita identifikasi lebih detail lagi adalah tinggi H6 ini ya. H6 ini adalah penjumlahan dari garis kiri dengan garis kanan dibagi 2. Ya, itu menjadi H6, atau luas jajaran genjang kan bisa kita hitung apa, 2 garis sejajar dijumlah dibagi 2 kalikan tebalnya, yakni B. Nah, sehingga W6 ya, W6 itu tidak lain adalah gaya berat bias nomor 6 ya, yang bisa kita tarik dari dasar bias ini, yang nantinya akan diproyeksikan. Jadi W6 ini ya, W6 ini nanti akan diproyeksikan karena bidangnya kita anggap bidang miring ya. Jadi bias itu kalau misalkan saya sederhanakan kan bentuknya menjadi seperti ini, misalnya seperti ini. Nah, jadi bidang longsornya itu miring di sini, full miring ya, full miring seperti ini. Sehingga kalau kita punya gaya berat W6 kan ya, W6 arahnya vertikal, langsung saja di sini ya. W6 arahnya vertikal di sini, maka dia akan diproyeksikan ke arah normalnya N6 dan arah gesernya ini T6. Jadi ada arah normalnya ke sana dan arah gesernya ke sana. Nah, ini N6. Nah, ini T6. Nah, sehingga kita butuh sudut ya, perpotongan antara garis vertikal dengan N6 dan T6 ini tadi. Nah, tentu saja berarti harus kita tarik ke pusat lingkaran ini, ke titik yang kita tinjau ya, dari sini
titik ini kita tarik ke O. Di sini dari O, maka garis merah ini nanti akan berpotongan di titik sini. Maka akan membentuk sudut alfa 6. Ya, alfa 6 itu di mana? Alfa 6 itu berarti kan sama dengan sudut ini ya. Nah, sehingga untuk mengetahui besarnya sudut ini ya tentu saja kalau misalkan kita bisa ukur dengan busur ya diukur dengan busur, atau kita menggambarkannya di AutoCAD bisa langsung di dimension ya. Tapi kalau misalkan tidak kan kita bisa membandingkan antara depan dan miringnya. Kita tahu apa? Sin alfa. Sin alfa itu apa? Depan dibagi miringnya. Nah, miringnya siapa? Nanti kita lihat. Depan dibagi miring. Jadi kalau kita punya alfa 6 di sini, depannya siapa? Berarti depannya bagian ini. Miringnya siapa? Miringnya tidak lain, berarti garis merah ini ada siapa? Ini adalah jari-jari. Nah, sehingga alfa adalah apa? Arcus sin depan dibagi miring. Depannya berarti kita harus identifikasi jarak pias ke-6 ini ya, jarak pias ke-6 ini terhadap titik O. Ini kita identifikasi sebagai A6 ya, A6. Sehingga alfa 6 kita bisa cari dengan rumus ini. Nah, alfa 6 adalah arcsin A6, sehingga mau tidak mau kita harus identifikasi apa? Identifikasi jarak atau A6 ini, jarak pias ke-6 dari titik lingkaran. Ya, mungkin kalau misalkan ini di grafik ini Anda tambahkan satu kolom untuk A, jadi jarak A masing-masing harus diidentifikasi. Ya. Jadi nanti ada A1, A2, A3 sampai A8 ya, seperti itu. Nah, sehingga kita sudah bisa menghitung gaya normalnya berapa dan gaya dorong atau gaya gesernya berapa. Dimana gaya normalnya adalah W cos alpha, kemudian gaya gesernya adalah W sin alpha. Nah, sehingga di tabel juga kita butuh ini adalah gaya normal, sehingga nanti pias 1, pias 2, pias 3 dan seterusnya sampai pias 8 kita tahu, kita bisa jumlahkan. Kemudian gaya dorongnya juga sama, nanti pias 1, 2, 3 juga kita tuliskan. Nah, kemudian kenapa tadi saya sarankan Anda untuk membagi dua dari titik O garis vertikal yang biru ini ya, yang biru ini, garis biru ini. Nah, nanti untuk mengidentifikasi kalau misalkan piasnya ada di sebelah kanan titik pusat, maka nilai A nya bernilai positif. Sedangkan jika di kiri maka bernilai negatif ya, di negatif, sehingga nanti akan berpengaruh pada nilai apa? Nilai alfa. Kan alfa itu adalah arcus sin apa tadi? A per R ya. Artinya berarti nanti untuk pias-pias di bagian kiri nilai alfanya akan negatif ya. Jadi bagian pias 1, 2, 3 ini akan negatif nilai alfanya, negatif, 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 sehingga memberikan nilai T yang negatif juga untuk di sini ya, negatif, 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 sehingga di sini seolah-olah memperkuat arah pergerakannya, kan berarti ke sana pias 1, pias 2 dan pias 3 itu arah pergerakannya seolah-olah melawan yang pias 8, 7, 6, 5 dan 4.
Nah, sehingga nanti bias 2 sama ya, tadi fokusnya kalau misalkan di analogikan dengan yang bias 6 tadi seperti itu ya. Sehingga setelah kita mengetahui jumlah total gaya normal ya, kemudian sudah mengetahui jumlah total gaya dorongnya. Jadi kalau misalkan kita punya layang seperti ini ya, layang kita kan seperti ini tadi, ini bidang masanya. Maka kalau misalkan kita jadikan satu, ini akan ada banyak apa? Gaya normal. Gaya normalnya bagian sini ke sana, sana, sana. Nah, ini kita jumlahkan kan. Nah, gaya dorongnya masing-masing kan berarti ke sana. Ini gaya dorongnya, sini ada gaya dorong ke sana, sini ada gaya dorong ke sana, dan seterusnya. Nah, bagian ini kan melawan berarti ke sana. Nah, di mana faktor aman itu adalah apa? Gaya yang menahan, gaya tahan dibagi dengan gaya dorong. Nah, di mana kalau misalkan kita formulasikan dalam sebuah rumus, itu gaya yang menahan siapa? Yang menahan ya tidak lain ada gaya normal tangen alfa ya, ini adalah V cos alfa itu sebagai gaya gesek, ditambah siapa? Ditambah oleh kohesinya ya. Di sini ya, kohesi. Untuk bias 7 kan ada kohesi, arahnya kemana? Arahnya ke sana. Ini ada C ya. Di bias 5 juga ada C ke sana, bias 4 juga ada C ke sana, sehingga gaya yang menahan adalah C ya, gaya yang menahan adalah C di sepanjang bidang A sampai C. Berarti kalau kita anggap C ini sebagai titik, maka gaya yang menahan adalah panjang busur A sampai C ya, sampai C dikalikan C, itu adalah gaya tahan akibat kohesinya. Nah, ditambah oleh siapa? Ditambah oleh gesekan, ditambah gesekan. Gesekan itu siapa? Ya berarti jumlah dari N tangen V. Nah, karena kita punya bias 1, 2, 3 dan seterusnya, maka harus kita jumlah ya, maka ini adalah gaya yang menahan. Nah, yang mendorong siapa? Yang mendorong tadi adalah jumlah dari gaya dorong proyeksi arah geser dari apa? Dari W6 tadi apa? Arah proyeksi dorongnya adalah T6. T6 besarnya adalah W sin alfa. Nah, untuk mengetahui panjang busur dari A sampai C ya, kita bisa mengambil analogi dari sebuah lingkaran ya, sebuah lingkaran. Nah, lingkaran, kemudian busur lingkaran kita tadi dari sini sampai sini ya, misalnya ini A C ya. Nah, kan kita bisa menghitung kelilingnya lingkaran semuanya ini. Lingkaran itu kelilingnya apa? 2 pi r. Nah, 2 pi r ini kalau 360 derajat. Jadi 360 derajat untuk sudut lingkaran kan berarti kan kalau penuh 360 derajat. Nah, berarti kalau bagian AC ini saja, maka kita bisa membandingkan sudut yang kita punya ini. Nah, ini sudut yang kita punya tadi apa? Ini misalkan sudut yang kita punya adalah beta. Nah, di mana tadi kita sudah bagi 2, berarti beta itu bisa kita bagi menjadi beta 1 dan beta 2. Nah, beta 1 dan beta 2 ini atau beta secara keseluruhan ini kan kita bisa ukur ya, pakai busur atau di AutoCAD single dimension saja. Atau kalau misalkan mau perhitungan, beta 1 tidak lain adalah arcus cos Y per R. Nah, beta 2 arcus cos
X per R, di mana masing-masing dari Y sudah diketahui, X sudah diketahui dengan cara apa ya? Cara menggambar. Ya. Seperti itu. Nah, sehingga kalau nanti kita uraikan, saya ulang lagi, kalau kita uraikan tadi ya, misalkan ini kita punya sudut beta ya, maka perbandingan antara beta dibandingkan 360 derajat itu adalah sama dengan panjang LAC. Jadi misalkan ini A, ini C, panjang busur LAC yang akan kita cari dibandingkan dengan kelilingnya. Kelilingnya itu apa tadi? 2 pi R ya. 2 pi R. Nah, 360 ini bisa kita coret dengan 2, berarti beta per 360 dan seterusnya, sehingga nanti kita bisa mencari nilai LAC nya. LAC nya di mana? Nah, ini ya, panjang busurnya ini bisa kita cari dengan perbandingan dari sudut per 180 kali pi R. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, artinya kalau misalkan Anda cermati dari urutan penjelasan tadi tanpa harus menghafalkan rumus masing-masing ya, Anda bisa melakukan analisis stabilitas lereng ini, mestinya seperti itu. Jadi kalau saya rangkum ya, kalau saya rangkum bahwa tujuan akhirnya adalah kita ingin menghitung faktor aman ini ya, maka yang kita butuhkan, kita butuh LAC. Tadi dari mana? LAC itu dari perbandingan sudut dan keliling ya, dan sudut total dan keliling. Kemudian C adalah kohesi ya, kita ketahui. Kemudian ini adalah sigma N, itu adalah gaya normalnya, dikalikan tangan V berarti merepresentasikan gesekan, berarti ini adalah gaya yang menahan, dibagi dengan gaya yang mendorong sigma T. Nah, kenapa sigma? Ya karena biasnya banyak, sehingga langkahnya adalah membuat bias ya, membuat bias 1 sampai 7, kemudian diidentifikasi semuanya, mulai dari lebarnya ya, tingginya, sehingga kita hitung beratnya masing-masing. Kemudian identifikasi satu lagi apa tadi? Jarak dari titik pusat. Misalkan ini saya kasih tambahan A. Nah, jarak misalkan berarti nanti ada A1 ya. Ada A1, ada A2, ada A3 di sini, ada A4 di sini. Kemudian ada A5. Kemudian nanti ada A6 sampai A8. Nah, A ini nanti untuk menghitung apa? A ini untuk menghitung sudut alfa masing-masing bias. Ya, di mana alfa adalah arkes sin A per R. Jadi masing-masing punya nilai jaraknya tadi. Nah, alfa untuk apa? Alfa untuk menghitung proyeksi. Proyeksi dari W ke arah normalnya dan W ke arah gesernya atau T. Masing-masing adalah W cos alfa untuk normal dan W sin theta untuk arah gesernya. Ya, tinggal nanti dijumlah, tinggal masukkan rumus ke sini. Baik, mudah-mudahan jelas ya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ajukan di grup WA atau Google Classroom juga nggak masalah ya. Tapi yang cepat responnya nanti di grup WA ya.
Ya, di slide di atas tadi juga saya tampilkan untuk metode-metode yang lain. Nah, jadi, tapi prinsipnya sebetulnya sama. Kemudian ada yang penggunaan dengan grafik, nanti silakan dipelajari sendiri. Namun pada prinsipnya ya, apa yang saya jelaskan tadi ya, ketika kita melakukan analisis stabilitas lereng ya, pada satu lereng tertentu dengan asumsi satu bidang longsor ya, bidang longsornya seperti ini misalnya. Kemudian misalkan ketemu lereng dengan bidang longsor ini punya nilai faktor aman sebesar misalkan 1,5. Nah, bidang longsor yang kita gambar ini baru asumsi kita ya, baru asumsi kita. Bisa jadi orang lain, teman kita mengasumsikan longsornya bisa jadi bukan di sini. Ini yang terkait method of slice tadi ya, misalnya ya. Misalkan ada yang lain, saya menghitung dengan jari-jari sekian misalnya. Bidang longsornya di yang biru ini misalnya, yang biru ya. Nah, bidang longsornya ada di sini. Nah, orang lain menghitung dengan titik pusat yang berbeda dan jari-jari berbeda. Jadi R1 tadi di sini itu menghasilkan SF berapa tadi? 1,5. Ternyata orang lain menggambar di bidang longsor yang berbeda itu menghasilkan SF misalnya 1,4 ya, 1,4. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang stabilitas lereng secara keseluruhan, lereng kan ya hanya satu ini ya, yang kita tinjau kan baru satu ini. Maka tentu saja jika dibandingkan ada faktor aman 1,5 dan faktor aman 1,4 ya, maka kalau misalkan kita paksakan mana dulu yang akan longsor dengan perlakuan yang sama, apakah pada bidang longsor yang punya angka aman 1,5 atau yang punya angka aman 1,4? Ya, coba dijawab dalam hati dulu ya. Sudah? Nah, kira-kira yang mana yang lebih dulu longsor? Apakah pada bidang longsor yang 1,4 atau yang 1,5? Nah, cluenya begini, bahwa dikatakan kritis itu kalau faktor amannya berapa? SF critical itu maksudnya kritik ketika dia akan mulai bergerak atau mulai longsor itu adalah faktor amannya 1. Nah, misalkan lebih besar dari 1 berarti lebih aman. Faktor aman 2 lebih aman, faktor aman 4 lebih aman ya. Nah, sehingga semakin mendekati nilai 1 maka semakin kritis. Nah, sehingga kalau kita bicara hanya punya dua data ini atau dua trial ya, trial pertama 1,5, trial pertama 1,4, sudah misalkan stop di sini saja, maka berapa faktor aman lereng yang harus kita katakan? Maka faktor aman lereng ya 1,4. Kita sudah tidak pakai lagi yang 1,5 ya. Kenapa? Karena yang lebih kritis yang 1,4 ya. Jadi yang 1,5 bisa kita abaikan atau bisa kita anggap berarti ini salah, asalkan kedua-duanya punya prosedur yang betul ya, dan berarti betul ya. Nah, tapi pertanyaannya sekarang adalah, misalkan ada orang lain lagi misalnya mencoba trial lagi untuk bidang yang berbeda, misalkan bidang yang lain lagi, misalkan di sini ya, di sini. Ternyata ketemunya faktor amannya 1,3. Berarti yang 1,4 tadi bisa kita abaikan. Kenapa ya? Nantinya akan longsor lebih dulu yang di sini 1,3. Ya. Terus misalkan kita teruskan, ada orang yang lain lagi mencoba lagi dengan bidang longsor lain, ternyata ketemunya faktor amannya misalkan SF untuk bidang longsor lain berarti berapa? Misalkan 5. Faktor amannya 5. Padahal tadi terakhir sudah ketemu berapa? 1,3.
Oh, berarti yang ini menjadi tidak kepakai karena lebih kritis. Nah, padahal kalau misalkan saya gambarkan layering kita seperti ini, padahal bisa jadi trial kita itu ya di satu titik pusat lingkaran itu, trial kita itu bisa dengan jari-jari yang banyak sekali, bisa trial sekian, ada mungkin jari-jarinya sekian, jari bidang longsornya sekian, dan seterusnya. Ini baru satu titik ya. Ada orang lain lagi misalkan coba di satu trial dengan titik pusat di sini, ya bisa jadi bidang longsornya juga banyak. Jadi kira-kira gimana? Kira-kira akan ada mungkin ribuan potensi bidang longsor, atau mungkin jutaannya banyak sekali. Nah, yang mana yang kita gunakan? Tentu saja gunakan satu bidang longsor yang nantinya memberikan nilai faktor aman terkecil. Misalkan di sini, setelah dicoba-coba berkali-kali ya, ternyata yang memberikan faktor aman terkecil itu adalah di bidang longsor ini. Ini yang kita gunakan, SF critical yang terkecil berapa. Nah, ini yang kita anggap sebagai stabilitas lereng, faktor aman untuk lereng yang kita tinjau ini. Nah, sehingga tadi yang penjelasan saya tentang method of slice itu baru untuk satu bidang longsor. Nah, karena mungkin ada jutaan kemungkinan ya, maka kita butuh yang namanya software atau perangkat lunak untuk membantu menghitung analisis stabilitas lereng itu ya. Nanti baik itu pelongsoran translasi maupun rotasi bisa kita gunakan Plaxis atau slope W ya. Slope W ini di bawah GeoStudio ya, sehingga dengan mendefinkan titik pusat lingkaran ini kemudian dan jaraknya pada bidang longsor nanti akan dicoba-cobakan oleh si software itu. Nah, kemudian hubungannya apa antara hasil analisis stabilitas lereng kita misalnya ya. Misalnya dengan program komputer kita sudah mendapatkan bahwa lereng yang kita punya, apakah itu lereng existing atau lereng yang baru desain ya, punya bidang longsor di sini. Kemudian safety faktornya kita sudah dapatkan, misalnya masih kecil 1,1. Jadi biasanya disyaratkan faktor aman lereng itu 1,5 sampai 2. Nah, tergantung nanti ada beban gempa atau tidak. Nah, misalkan lereng existing, misalkan kita punya faktor aman sekian 1,1, maka butuh penanganan lereng. Misalnya bisa dengan membuat geometri baru atau dengan menggunakan penahannya. Maka misalkan kita ingin menghindari terjadinya longsor nantinya, misalkan ada beban tambahan, kan dengan faktor aman 1,1 ini riskan untuk longsor, maka kita bisa membuat penahan, misalkan dinding penahan tanah ya, dinding penahan tanah. Kalau kita misalkan sudah tahu bidang longsor di sini, maka dinding penahan tanah ya atau sheet pile itu tentu saja harus kita buat misalkan dengan memotong bidang longsor ini nantinya ya. Nah, misalkan dengan sheet pile dan seterusnya. Nah, di slide selanjutnya bisa kita lihat nanti beberapa dinding penahan tanah untuk mengurangi potensi longsor atau menambah faktor aman dari lereng ini. Jadi kalau tadinya hanya ditahan oleh parameter kuat geser tanahnya saja, maka dengan adanya dinding penahan tanah ini misalkan di sini, maka akan menambah tahanannya ya, sehingga faktor amannya menjadi naik. Kenapa? Ya karena gaya tahannya naik ya, gaya dorongnya tetap, maka faktor amannya naik seperti itu. Ya, jadi ini salah satu contoh metode penanggulangan longsor, yakni dengan dinding penahan tanah misalnya. Nanti dinding penahan tanah pun juga
macamnya bervariasi ya. Ada tipe gravity wall. Tipe gravity wall ini adalah tipe yang mengandalkan beratnya sendiri ya. Jadi beratnya sendiri ini menjadi faktor utama penahan beban akibat tekanan tanah lateral di sini. Nah, tentu saja apabila ini merupakan satu desain baru ya, desain baru ini sebelumnya sudah dianalisis ya, dianalisis bahwa slip surface-nya itu kemungkinan berada di sini ya. Nah, tadinya kan original ground surface-nya di sini. Nah, kemudian dia punya potensi longsor atau dengan faktor keamanannya kurang dari yang disyaratkan, maka butuh tambahan tahanan. Di sini diberi dinding penahan tanah. Ya, dengan demikian mestinya dengan desain ini nanti sudah mempertimbangkan analisis stabilitas lereng dengan perkuatan ini. Nah, bisa jadi critical slip surface-nya tetap di sini, tapi SF-nya menjadi naik. Ya, atau bisa jadi sebetulnya misalkan ini saya gambarkan sampai belakang, lerengnya itu sampai ke atas, bisa jadi critical slip surface-nya menjadi lebih besar lagi di sini. Nah, misalkan ini lereng di sini ya. Artinya si dinding penahan tanah ini masuk dalam area potensi longsor. Namun dengan rancangan yang tepat tentu saja mestinya ini SF di sini menghasilkan angka yang lebih besar dibandingkan ketika SF semula tanpa ada dinding penahan tanah. Jadi jangan terlalu khawatir bahwa ketika misalkan nanti di analisis stabilitas lereng justru critical slip surface-nya membesar ya, logikanya bisa jadi seperti itu. Nggak masalah, yang penting apa? Yang penting kita pastikan bahwa critical slip surface yang baru itu punya nilai faktor keamanan yang memenuhi persyaratan atau setidaknya ya mantap bahwa itu aman seperti itu. Nah, atau ada yang lain lagi adalah tipe cantilever wall. Jadi selain mungkin mengandalkan beratnya ya, mungkin tidak secara signifikan ya beratnya, tapi lebih pada pada kekuatan internalnya. Maka ini biasanya dengan menggunakan beton bertulang. Sedangkan kalau gravity wall itu biasanya bisa menggunakan pasangan batu saja tanpa ada tulangan, karena memang murni dia mengandalkan beratnya ya, seperti itu. Nah, ini contoh pelaksanaannya di lapangan. Nah, yang selanjutnya ini salah satu contoh perkuatan lereng ya dengan menggunakan soil nailing. Ya, soil nailing di sini bisa jadi kombinasikan dengan timbunan baru ya. Atau prinsipnya akan membuat satu konstruksi jalan di sini tapi butuh satu timbunan, maka diperkuat dengan soil nailing. Nah, ini juga salah satu perkuatan untuk meningkatkan faktor keamanan dari satu timbunan ini misalnya ya. Nah, ini tentu saja kalau dia punya potensi bergerak ke kiri ya, longsor ke kiri, maka akan ditahan oleh angkur yang digroutingkan di batuan yang keras seperti ini di sini. Jadi memberi tahanan ke arah kanan, sedangkan potensi longsornya kan ke kiri seperti itu. Nah, ini kemudian salah satu contoh perkuatan lereng ya dengan menggunakan sheet pile atau turap ya. Nah, di sini misalkan akan ditambah satu timbunan baru dengan elevasi tertentu ya. Maka jika tidak diberi perkuatan, dia punya potensi longsornya tentu saja di bidang perlapisan atau interface antara material 1 dan material 2 ini. Atau sebetulnya misalnya secara alami karena perlapisan antara batuan keras ya, kemudian di sini ada yang weathered rock, jadi yang sudah mengalami pelapukan mungkin ya, jadi sudah material deposit, maka dia punya potensi longsor di slip surface di sini ya. Ini adalah salah satu bidang longsor yang tak terhingga seperti itu.
Nah, tentu saja tadi saya katakan bahwa perkuatan di lereng itu harus memotong bidang gelincirnya ya. Ya, tadinya dia punya potensi longsor ke bawah sini. Yang tadinya tanpa perkuatan hanya ditahan oleh kuat geser di bidang longsornya, atau nanti kalau misalkan di sini tambah timbunan juga ada perlawanan di daerah sini, maka perkuatan ini harus memotong bidang longsor ini, baik bidang longsor yang pertama maupun yang kedua, artinya harus menancap pada tanah keras sehingga potensi longsor untuk lapisan deposit ini ya, aluvial misalnya, ini menjadi terkurangi. Karena apa ya? Karena ada kekuatan dari tiang panjang di sini. Ya, yang kemudian adalah perkuatan lereng dengan geosintetik ya. Nah, ini mengkombinasikan antara timbunan dengan material tanah ya, diperkuat dengan lembaran-lembaran geosintetik di sini. Nah, nanti ini dipelajari tersendiri di mata kuliah perkuatan tanah, di mana salah satu metodenya adalah dengan menggunakan geotextile seperti itu. Nah, geotextile ini mengandalkan salah satunya adalah kuat tariknya, ya, kuat tarik lembaran ini, sehingga dia akan menahan ya potensi longsor ke arah kiri akibat apa? Ya, akibat berat sendiri yang menyebabkan tekanan tanah lateral di sini. Ya, materi yang saya sampaikan ini saya ambilkan dari bahan kuliah analisis stabilitas lereng yang ditulis oleh Prof. Agus Tio Muntohar. Dan tentu saja dari sumber lain masih banyak materi-materi yang bisa dipelajari. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk menambah pemahaman kita tentang longsor dan analisis stabilitas lereng seperti itu. Oke, saya rasa demikian dulu penjelasan tentang materi longsor dan stabilitas lereng. Di bagian kedua ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan, menambah pemahaman kita terkait dengan bagaimana cara menganalisis stabilitas lereng, bagaimana menentukan atau memperkirakan apakah suatu lereng itu aman atau tidak, perlu perkuatan atau tidak, dengan cara apa? Dengan cara menghitung nilai faktor amannya seperti itu. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.